Topik yang akan kita pelajari adalah derita, berkat, kutuk. Biasanya yang atas, yang bawah itu kita mau coret aja. Kita mau berkatnya aja. Derita itu identik dengan kutuk. Kita nggak mau yang derita. Kita mau berkat-berkatnya saja. Tapi kenapa manusia harus menderita? Kenapa manusia dianggap menerima kutuk? Nah, haruskah manusia menderita? Haruskah, atau lebih spesifik, haruskah orang baik menderita? Kalau orang jahat menderita, kita ngomong apa? Rasain. Begitu bukan? Nah, karena kita akan belajar mengenai satu kitab, maka mohon disiapkan Alkitab atau Alkifon ya. Ada yang masih bawa Alkitab printing? Coba diangkat ke atas. Wow, Ibu keren. Mantap. Masih ada yang bawa Alkitab printing. Keren banget nih ya. Kita sekarang maunya praktis doang. Karena di handphone kita itu sudah ada Alkitabnya. Kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa manusia harus menderita? Mau orang jahat, mau orang baik, semuanya memiliki potensi untuk menderita. Apakah derita adalah rancangan Tuhan? Pada mulanya tentu saja Allah tidak merancangkan demikian. Allah memberikan berkat, bukan? Ya. Kejadian 1 ayat 28. Itu adalah berkat yang pertama kali diberikan manusia untuk beranak pinak, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, kuasailah bumi. Kita menjadi yang utama di antara semua creature yang pernah dibuat oleh Tuhan. Tapi kenapa manusia kemudian menderita? Kita harus melihat dari awal mulanya. Dari bagaimana manusia itu dibentuk. Vayetzer Adonai Elohim Afar Min Ha'adamah. Vayipak Be'apaf Nishmat Chaim. Vayehi Ha'adam Lenefesh Chaya. Dan Tuhan membuat manusia itu dari debu yang dari tanah. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas kehidupan di dalam hidungnya. Dan jadilah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari Kejadian 2 ayat 7 ini kita memahami bahwa manusia diciptakan dalam 2 unsur. Unsur bumi yaitu debu yang dari tanah dan unsur yang kekal yaitu nafas hidup dari Allah yang dihembuskan di dalam hidungnya Adam. Unsur fana bisa mati, bisa hilang, bisa berakhir. Tapi walaupun berunsur tanah, apakah selayaknya manusia itu dapat menderita? Awalnya seharusnya tidak ada penderitaan, tetapi kenapa menderita? Kita membaca, kalau kita membaca dalam Kejadian 3 ayat 5, ada satu kecelakaan yang dimana manusia lebih mendengar tipuan dari iblis daripada mendengar Allah yang bicara, jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan buah itu nanti hari di mana kamu makan, kamu mati. Beyom akhalcha mimenu. Mot tamut. Kalau kamu makan dari pohon itu, kamu akan mati. Dan betul lah, Adam makan buah itu. Berarti Adam bisa mati. Dan apa yang terjadi pada Kejadian 3 ayat 17? Seharusnya Adam yang berdosa, Adam yang dikutuk. Tapi Tuhan tidak mengutuk Adam, tapi mengutuk tanah. Apa tadi tanah? Tanah adalah unsur daging. Unsur ragawi manusia. Ketika unsur ragawi yang berasal dari tanah itu dikutuk oleh Tuhan, perhatikan. Apa yang terjadi? Maka kemudian disitulah titik manusia
mulai harus mencari rezekinya dengan berpeluh. Dia bisa sakit, dia bisa menua, dia bisa mati. Perempuan-perempuan yang seharusnya rahimnya selalu subur, ada yang mandul. Anak-anak yang dilahirkan ibu-ibu, ada yang normal, ada yang enggak normal. Nah, dari mana kita memahami ini? Bagaimana kalau kita melihat ada orang-orang yang dilahirkan tidak sempurna? Nah, ini menjadi pertanyaan kita semua kan? Misalnya ada satu keluarga, 2 dari 3 anaknya, yang 2 itu cacat. Kemudian kita bertanya-tanya, nenek moyangnya dulu itu jahat, kan begitu kita. Persis seperti apa yang dikatakan oleh murid-murid Tuhan Yesus dalam Yohanes 9 ayat 1-3 kita baca. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, ini persis kayak pertanyaan kita. Itu wajar, itu umum. Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Jawab Yesus, bukan dia, juga bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Karena di hari dia bertemu dengan Tuhan Yesus, di situ terjadi mujizat dan melalui kesaksian dari mujizat Tuhan Yesus mulai ada yang percaya. Oh, mungkinkah ini Mesias? Tapi terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi, kita semuanya tuh memiliki konsep yang sama. Muridnya Yesus, ya kita sampai hari ini punya konsep yang sama. Apa? Konsep berkat itu sehat, hidup, bahagia, makmur. Berkat. Terus kemudian konsep kutuk itu apa? Sakit, penyakit, mati, miskin, hidup susah. Kutuk. Tapi ada orang berdosa yang hidup senang. Kalau ada orang saleh hidup senang ya wajar. Tapi kadang-kadang kita melihat ada orang berdosa hidupnya lebih panjang daripada yang hidupnya itu sangat saleh. Maka kita harus menghakimi dengan adil pada setiap kemalangan-kemalangan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Bahwa kemalangan yang mereka alami belum tentu merupakan kutuk, belum tentu merupakan akibat dari dosanya. Mulut kita saja yang sering menghakimi. Maka kalau kita menghakimi, hakimilah dengan adil. Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah engkau menghukum, maka kamu pun tidak menghukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Mata kita memang sering menghakimi, tapi hendaklah kita menghakimi dengan adil. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar, sebelum orang mengetahui apa yang telah diperbuatnya? Maka terhadap kemalangan yang dialami oleh seseorang, dan orang itu orang yang kita benci, terus kita ngomong syukurin. Tapi ada juga orang baik tapi tetap saja malang. Dan contoh yang sempurna untuk membahas ini semua adalah seorang yang bernama Ayub. Oke, kita belajar mengenai sosok Ayub. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, bahasa Ibraninya Iyob. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, apa makna dari Iyob? Ayub. Ayub itu adalah nama serapan dari kata Arab yang kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Ibraninya Iyob. Artinya Evo Af. Di mana Bapa?
Jadi nama Ayub itu mencerminkan kayak dia itu anak yatim. Di mana Bapak? Seperti dia tidak ada pelindung. Dan kata Yov ini, Ayub, bahasa Inggrisnya Job. Tapi jangan takut orang-orang yang bernama Ayub ya. Ada satu sosok namanya Steve Jobs, salah satu orang terkaya, seorang inventor dari Apple Incorporation, ya kan? Nah, Yov, Evo Av, di mana Bapak? Dan kata Yov ini berhubungan dengan kata Evion. Apa itu Evion? Evion artinya orang-orang yang menderita atau orang-orang miskin. Kita lanjut ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ini menarik sekarang. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Betina loh ini, belum jantannya. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah ini kan cerita mengenai harta bergerak, ya kan? Kalau punya harta bergerak, punya fixed asset dong. Oke kita hitung dulu. Hitung-hitungan kasar secara nilai hari ini misalnya kambing domba. Kambing. Kalau Idul Korban kan ada tulisannya itu. Ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 3 juta. Oke kita ambil aja yang 3 juta. Tadi kambing dombanya berapa? 7.000. 7.000 kali 3 juta berarti berapa? 21 miliar. Unta itu alat transportasi zaman itu. Mungkin kalau hari ini sekelas Mercy BMW yang mahal-mahal. Sekelas itu. Nah katakanlah unta ini 150 juta. Harga mobil mahal gitu kan. Nah dia punya 3.000. Hitung aja. 3.000 kali 150 juta. 450 miliar. Alat transportasi. Kemudian dia punya 500 pasang lembu. Nah kalau tadi itu kambing domba itu 3 juta, mungkin lembu itu kita kalikan berapa ya enaknya? 10 kalinya, 10 kalinya kambing. Berarti berapa satu? 30 juta. 1.000 lembu kali 30 juta berapa? 30 miliar. Terus 500 keledai betina, enggak semahal unta. Katakanlah 190 juta. Sekelas misalnya ya mobil keluarga hari ini ya setara mungkin Xenia Avanza. Ya. Kita hitung aja mungkin 90 juta. Dikalikan 500 keledai betina, kalikanlah 1.000 misalnya. 90 juta kali 1.000. Ya, 90 miliar. Kalau di total itu kira-kira mendekati 600 miliar. Ini hanya harta bergerak. Bayangin, fix asetnya berapa? Budak-budaknya, pelayan-pelayannya, ladangnya, ladang gandum, ladang jelai, ladang anggur, bisa kan? Lalu tentu saja dia punya gilingan gandum toh. Nah, mesin selepannya, zaman kuno, tanah, barang berharga, emas, permata. Berarti kekayaan si Ayub ini mendekati triliun. Wow. Jadi memang kekayaannya kaya banget dia. Kalau hari ini sekelas konglomerat. Sekarang kita baca ayat 4. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah masing-masing menurut giliran. Wah, kan ini anak orang kaya ceritanya. Para sultan hari ini. Ngundang teman-temannya bikin pesta, gantian. Dan ketiga, saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Kalau Anda suka film India, orang India kalau pesta, wah top banget. Atau orang Batak yang kaya banget, pestanya luar biasa. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu. Kita sering lihat di TV. Dan sekarang kita membayangkan pada zaman apa Ayub ini hidup. Menurut penafsiran dan tradisi orang Yahudi, melihat bahwa
Ayub ini adalah orang yang tinggal di sekitar Mesopotamia, tinggal di Uz. Nah itu kemungkinan kota Hauran di Mesopotamia. Dekat Haran, dekat Ur-Kasdim, daerah-daerah situ. Daerah di mana para leluhur Israel itu berada di sana. Minggu yang lalu saya bersama dengan jemaat di GSKI MAG Jakarta bersama-sama mengunjungi Mesopotamia. Napak tilas bagaimana para leluhur yang menapaki iman kita hari ini, Abraham di Mesopotamia. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana kira-kira lokasi dari rumahnya Ayub ini. Apakah Ayub hidup pada sekitar leluhurnya orang Israel? Nah demikianlah penafsiran dari para penafsir Yahudi, juga dalam tradisi Yahudi menafsirkan, ada yang mengatakan bahwa Ayub ini menikahi salah satu dari putri Yakub, yaitu Dina. Ada yang mengatakan bahwa Ayub ini menikah 2 kali, ada yang mengatakan Ayub menikah sekali saja. Ya udah, namanya juga tafsir. Mau sekali atau mau 2 kali, tapi saya berpegang pada yang sekali saja. Tapi ini tafsir, tapi saya enggak menyalahkan seandainya ada yang mengatakan Ayub kawin 2 kali karena istri pertamanya meninggal, baru kemudian dia menikahi Dina, putrinya Yakub. Namanya juga penafsiran, ya kan? Nah, kapan kitab Ayub ini ditulis? Kitab Ayub ini ditulis tentu saja tidak di zaman Ayub, karena yang menulis tidak diketahui, tapi kemungkinan ditulis pada zamannya Salomo, atau mungkin bahkan pada pembuangan di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kalau zaman Salomo itu abad ke-10 sebelum Masehi. Saya berpegang pada abad ke-10 sebelum Masehi, zamannya Salomo. Kenapa saya berpegang di situ? Karena dari zaman Salomo yang dia menulis kitab Kidung Agung, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, itu memiliki gaya yang sama, yaitu gaya yang nanti dipakai oleh para rabi Yahudi untuk menulis Talmud. Nah, di kitab Ayub ini ada banyak perdebatan, diskusi antara Ayub dan teman-temannya, bahkan perdebatan antara Ayub dengan Tuhan. Itu adalah gayanya orang Yahudi, gayanya para skolar Yahudi yang dimana mereka itu gemar berdebat satu sama yang lain. Skolar Alkitab itu berdebat satu sama yang lain. Mereka itu kalau berdebat itu seperti olahraga. Ada ungkapan 2 Jews, 3 opinions. 3 Jews, 5 opinions. Jadi makanya penafsiran itu bisa berkembang luas, bahkan satu orang bisa menafsirkan Alkitab 2 macam. Nah ini berkembangnya dari situ, maka saya memandang bahwa kitab Ayub ditulis dari tradisi lisan, kemudian ditulis pada zamannya Salomo, karena Salomo lah yang memulai sastra, midrasik, dan mishnah. Nah itu latar belakang dari kitab ini. Nah sekarang kita akan mempelajari. Apa sih kira-kira kesalahan dari Ayub? Ayub kan orang saleh, tak bercela. Tapi mungkin enggak Ayub ini bersalah secara tidak sadar? Mungkin loh kita bersalah secara tidak sadar kepada Tuhan dengan kesalahpahaman kita. Ayub yang saleh, dia tetap salah paham kepada Tuhan. Kita baca, salah pahamnya di mana? Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, kita tadi sudah baca 7 anak laki-lakinya itu giliran pesta, yang 3 saudaranya perempuan itu juga ikut diundang. Apabila hari-hari pesta telah berlalu, ini bapaknya memanggil mereka, menguduskan mereka, didoai. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. 7 anak laki, 3 anak perempuan. Sebab pikirnya mungkin ulai, kata si Ayub ini kan bapak yang sangat mencintai anaknya. Dia enggak bisa melarang anaknya untuk berpesta. Tapi dia, ya sudahlah, anak muda maunya pesta.
Tapi dia khawatir, jangan-jangan mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Tuhan dipakai guyonan seperti itu misalnya. Demikianlah Ayub melakukannya senantiasa. Jadi di sini Ayub mengambil jalan tengah. Anak-anakku suka pesta. Aku nggak bisa ngelarang mereka, anak muda kan. Maunya seneng-seneng, ya biar deh seneng-seneng. Tapi aku takut. Kalau di dalam pesta itu, oh Jojo, jangan-jangan ada perlakuan yang tidak baik di dalam pesta itu. Bahkan mulut mereka sampai mengutuki Tuhan. Nah, daripada begitu ya udahlah. Aku kasih korban pengampunan dosa sebanyak jumlah dari anak-anaknya. Dilakukannya setiap kali. Jadi apa di sini? Ayub bukannya menasehati anak-anaknya, tapi apa? Menyuap Tuhan. Tuhan tolong anakku. Kali-kali mereka berdosa. Kasih apa? Upeti. Kira-kira Tuhan berkenan gak? Bukankah ada banyak ayat? Aku tidak berkenan dengan korbanmu, tapi aku lebih berkenan kepada apa? Pertobatanmu. Dan di sini adalah kemungkinan besar kesalahan dari Ayub. Menyuap Tuhan tanpa dia sadari. Jadi dia itu gak ada keinginan jahat kepada Tuhan. Juga gak ada keinginan jahat kepada anaknya. Dia hanya melakukan seperti kayak transaksi. Utang dosa dibayar dengan korban. Utang dosa dibayar korban. Impas. Setiap kali ada pesta, impas. Udah impas anakku. Apakah ini adalah jalan yang benar? Tidak. Tapi apakah Tuhan marah sama Ayub gara-gara ini? Enggak. Tuhan enggak akan marah kepada umatnya apabila umatnya salah paham. Yang Tuhan marah kepada umatnya adalah ketika umatnya sombong atau melampaui yang maha kuasa. Terhadap orang-orang yang salah paham tentulah Tuhan akan mengajar kita untuk jangan lagi menjadi salah paham. Ayub salah paham. Kita juga sering salah paham. Tuhan gak akan marah-marah kalau kita salah paham. Bagaimana kita dapat mendeskripsikan Tuhan? Gambar ini, gambar yang selalu saya bawa. Namanya juga ilustrasi. Ilustrasi jangan didebat. Ilustrasi hanya untuk membuat kita memudahkan untuk berlogika, berpikir, mengandaikan, membayangkan. Seandainya Tuhan itu maha kuasa. Seolah-olah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Seperti dia memegang gelas. Dan di gelas itulah alam semesta. Jadi alam semesta ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kemudian di situ ada matahari, bulan, bintang, bumi. Dan bayangkan manusia yang ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Itu hanya seperti apa? Mikron debu di mata Tuhan. Maka kalau manusia hanya sebesar mikron debu. Atau sepersekian ribu mikron debu, ya saking kecilnya. Terus Anda mau membayangkan Tuhan, mendeskripsikan Tuhan. Ya pasti salah paham. Dan kesalahpahaman ini pasti dimaklumi Tuhan. Ya kan? Maka iman itu berproses. Saya memahami Tuhan hari ini dan kemarin beda. Bagaimana pemahaman saya tentang Yesus Kristus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus bisa berbeda. Tapi seandainya hari ini ya yang saya kemungkinan sudah agak lebih mending ya, belum sempurna banget, masih salah paham. Seandainya 5 tahun yang lalu ketika saya belum tahu apa-apa misalnya, lalu kemudian saya mati dalam kesalahpahaman dengan Tuhan, apakah Tuhan akan marah-marah? Maka Tuhan akan selalu melihat hati dan iman selalu berproses. Kita sudah melihat kemurnian hati Ayub. Walaupun dia salah paham, tapi Ayub tetap murni. Dia nggak punya intention jahat,
baik kepada Tuhan maupun kepada anaknya maupun kepada orang lain. Gak ada. Jadi dia adalah orang yang murni. Terhadap kemurnian Ayub ini, Tuhan berbangga pada Ayub. Perhatikan. Kepada orang-orang yang berkenan kepada Allah. Ternyata kita itu diomongin loh. Dalam suatu sidang ilahi. Contohnya siapa? Contohnya Ayub, kita baca. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datang pula iblis. Iblis ikut dalam sidang ilahi. Mungkin enggak sih? Mungkin. Saya bilang mungkin. Kenapa mungkin? Karena walaupun malaikat yang telah berkhianat kepada Tuhan itu sudah menjadi iblis, tapi dia tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Maka kalau Tuhan manggil, iblis datang. Datang atau enggak datang dia? Pastilah dia datang. Ini kalau kita artikan iblis dalam artian sebenarnya. Tapi ada yang mengartikan Satan di ayat ini adalah adversary. Apa itu adversary? Adversary itu seperti pendakwa atau jaksa. Nah, jaksa itu kan enggak selalu negatif kan? Kenapa dalam suatu persidangan itu harus ada advokat, ada jaksa, supaya menghasilkan suatu persidangan yang adil. Maka di sini adversary di sini kemungkinan juga malaikat sendiri yang bertindak sebagai adversary. Ya, Anda mau pilih penafsiran yang mana? Ini ada 2 penafsiran. Saya selalu memberikan 2 penafsiran untuk melatih bahwa satu ayat itu bisa diartikan atau ditafsirkan bermacam-macam. Inilah keindahan Alkitab. Tapi orang Kristen itu biasanya berpegang pada single penafsiran. Kalau enggak sama dengan penafsiranku, sesat, bidat. Maka saya selalu memberikan alternatif-alternatif. Anda mau pilih yang mana? Nah, di sini ada 2 alternatif. Satan dalam artian sebenarnya Satan malaikat yang jatuh atau Satan dalam artian adversary. Seperti jaksa. Dua-duanya bisa benar. Lalu ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis atau adversary. Dari manakah engkau iblis? Lalu jawab si iblis, dari perjalanan mengelilingi, menjelajah bumi. Perhatikan, mungkin kita punya dosa yang tersembunyi, tapi ternyata ada malaikat lalu lalang ngeliatin kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi dan itu dilaporkan kepada Sang Raja Semesta, Allah Bapa kita di surga. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Tuhannya senang, bangga. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nah, perhatikan. Wajah Tuhan seperti tersenyum, senang. Ada anaknya yang sangat saleh. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu apa kata si iblis ini? Dia nyinyir. Dia bilang gini, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Nah, ini sebenarnya ada loss in translation. Hinam bahasa Ibrani itu artinya gratis. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada Ayub adalah sesuatu yang gratis. Berkat yang diberikan kepada Ayub yang kita tadi sudah memperkirakan bahwa hartanya itu triliun, ya kan? Itu gratis. Terus si adversary, si iblis ini ngomong, habis dia kamu kasih gratis sih. Jelas saja dia saleh. Dia enggak perlu mencuri, dia enggak perlu korupsi, dia enggak perlu jadi perampok. Dia engkau berkati dengan bertubi-tubi. Anak-anaknya bagus, cantik-cantik, bagus-bagus. Istrinya baik, semuanya aman. Gratis sih lu kasih. Makanya dia setia. Coba kalau enggak dikasih apa-apa. Nah, ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling Ayub? Dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati apa yang dimilikinya, makin bertambah
di negeri itu. Tapi si iblis mengatakan demikian. Ulurkanlah tanganmu, ambil itu semua. Pasti nanti kalau dia miskin, dia akan mengutuki engkau. Ini kan pendakwa. Ayo coba kita tes dia. Terus apa yang dikatakan oleh si iblis ini? Wow. Diluluskan Tuhan. Jadi bukan salahnya Ayub. Bukan dari kesalahpahaman Ayub juga. Tapi dari izinnya Allah, Ayub menderita. Jadi Ayub menderita juga bukan karena apa-apa. Kata Hinam tadi. Dan Ayub melakukan itu. Nah, sekarang kita baca apa yang terjadi pada Ayub. Lembu sapi Ayub dirampok, ayat 13. Nah, ketika anaknya pesta terus-terusan, lembu sapinya dirampok. Bayangin, gak ada lembu sapi lagi. Ayub tidak dapat mempersembahkan korban. Lah gimana? Untuk mengampuni dosa mereka. Sistem dari perjanjian lama itu kan kalau berdosa harus mempersembahkan korban. Sekarang korbannya, sapinya, kambingnya, gak ada. Ketika anak-anaknya itu berpesta. Bayangin betapa sedihnya Ayub. Aduh. Belum selesai pegawainya ini laporan. Datang lagi pegawai yang lain. Ayat 14. Datanglah pesuruh kepada Ayub berkata, sedang lembu sapi membajak keledai-keledainya makan di rumput. Ayat 15. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya. Hanya aku sendiri penjaganya juga ikut mati. Nah, kemudian ada lagi. Ternak Ayub tersambar api dari langit, ayat 16. Nah, ayat 17. Unta-unta. Unta-unta ini kan termasuk binatang yang low kosher, jadi nggak bisa dipersembahkan. Itu pun dirampok. Ayub 1 ayat 17. Nggak kita baca semuanya. Kalau kita baca semuanya pulangnya besok. Perhatikan, ketika semuanya itu habis, Ayub tidak dapat melaksanakan ibadahnya untuk mempersembahkan korban. Ayat 18, sementara orang itu bicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang laki, ada berapa? 7. Dan yang perempuan 3 sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilanda pada 4 penjurunya, roboh menimpa orang-orang muda itu, dan mereka mati, hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku dapat memberitahukan kepada Tuhan. Nah, apakah Ayub akan mengutuki Tuhan? Ternyata enggak. Ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya. Dan ini membuat Allah begitu terenyuh. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ia tidak menuduh Allah berbuat kurang patut. Fenomenal sekali. Kaget. Kerajaan sorga kaget dengan seorang yang bernama Ayub. Maka Tuhan harus mengadakan sidang ilahi yang kedua. Ayub pasal 2 ayat 1. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis atau adversary untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau iblis? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi bumi Tuhan, menjelajah. Tuhan juga bertanya dengan bahasa yang sangat membanggakan kepada si iblis tadi. Firman Tuhan kepada iblis, Satan atau adversary. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Keren dia. Udah habis semuanya. Gak ada orang seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia tetap teguh
tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau membujuk aku untuk melawan dia, mencelakakannya tanpa alasan. Hinam. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, masih nyinyir. Dia nggak punya apa-apa secara harta, tapi Ayub masih punya dignity sebagai manusia. Coba kalau dignity-nya sebagai manusia, engkau ambil juga. Iblis bilang begini, kulit ganti kulit. Lalu orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Apa jawaban dari Tuhan? Maka firman Tuhan kepada iblis, ayat 6. Nah, ia di dalam kuasamu, iblis. Hanya sayangkan nyawanya. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Bara itu seperti utun, bisul, ya, bisul. Seluruh tubuhnya sampai ke batu kepalanya. Ini dignity-nya habis, menjijikkan sekali dan mungkin bau. Gak ada dignity, udah miskin, penyakitan pula. Sampai istrinya, nah ini biasanya orang salah paham kepada istri Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lalu kita ngomong, dasar istri Ayub gak punya iman. Apa yang dikatakan oleh istri Ayub ini adalah sesuatu yang wajar. Saya mau tanya, orang yang sangat berperasaan lebih menggunakan perasaannya daripada pikirannya itu perempuan kan. Bayangin dia sudah kehilangan 10 anak-anaknya. Kehilangan seluruh hartanya dan sekarang suaminya sedang penyakitan dengan penuh borok. Ungkapan ini apakah ungkapan yang jahat? Saya tanya. Enggak. Ini adalah ungkapan yang wajar dari seorang perempuan yang begitu malang. Yang telah kehilangan 10 anak-anaknya. Ungkapan ini wajar diucapkan oleh orang yang sedang ada di dalam kekalutan yang paling dalam. Tapi dia sendiri tidak mengutuki Allah. Dia menyuruh suaminya mengutuki Allah. Maka kemudian si Ayub menegur. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tapi apakah istrinya terus mengeluh? Bisa iya, bisa enggak. Ya, silahkan tafsir sendiri. Ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa karena kesedihan yang begitu dalam itu maka istrinya mati. Yang kemudian di pemulihannya itu nanti Ayub menikah dengan Dina, anaknya dari Yakub. Nah ini kan penafsiran, bukan suatu kemutlakan yang benar. Jadi kira-kira kita akan bertanya, berapa lama sih penderitaan Ayub ini? Debatable. Apakah dalam sehari anaknya langsung mati atau dan semua hartanya itu akan habis? Mungkin saja enggak, mungkin saja bertahap. Ada yang bicara kesedihan Ayub ini terjadi dalam 2 tahun. Jadi ada proses dalam 2 tahun. Tapi itu tafsir, silakan Anda bertafsir. Anda mau bicara ini terjadi seminggu ya enggak apa-apa. Itu tidak menyalahi Alkitab karena itu enggak dicatat di dalam Alkitab. Yang sudah kita baca tadi itu adalah prolog dari kitab Ayub. Pendahuluan dari kitab Ayub. Dan argumentasi dari isinya kita tidak habiskan waktu itu di sini ya. Karena panjang sekali sejak pasal 2 sampai nanti pasal yang ke-38 itu enggak mungkin ya. Itulah prolog yang kita sudah baca Ayub pasal 1 dan pasal 2 yang ternyata penderitaan manusia bisa jadi dalam izin Tuhan. Walaupun pelaksananya adalah si Satan tadi atau si adversary.
Tetapi di sini Ayub menjadi contoh bahwa Ayub tidak hanya bersyukur kepada hal-hal yang baik saja, tetapi dia mulutnya tidak pernah berbuat salah, tidak pernah mengutuki Tuhan di dalam kemalangannya. Nah, kemudian mulai pasal 2 dan seterusnya sampai nanti pasal 30-an itu nanti ada 3 sahabatnya Ayub ini datang ya. Tentu saja kita itu punya sahabat-sahabat. Apabila kita itu sedih pasti sahabat-sahabat kita datang dong. Untuk apa? Untuk menghibur. Dan dari penghiburan itu ada dialog. Dari dialog ada perdebatan. Kamu ini salah apa sih Yub? Salah apa kamu Yub? Lalu ada perdebatan. Nah kemudian ada monolog-monolog. Salah satunya dari temannya Ayub yang namanya Elihu. Pasal yang terkenal itu pasal 36 yang mengatakan bahwa penderitaan manusia itu mungkin diizinkan Allah untuk membuat kita bertobat. Tapi apakah salah Ayub sehingga dia perlu bertobat? Maka kemudian isi kitab Ayub beralih pada perdebatan Ayub sendiri dengan Tuhan. Yang dimana Ayub mengutuki sendiri hari kelahirannya. Dan Allah menegur Ayub di dalam ketidaktahuannya. Maka di situ Ayub kemudian bertobat. Dari kata orang saja, aku mengenal Engkau ya Tuhan, tapi sekarang mataku melihat kepadamu. Jadi memang seperti yang sudah kita pahami tadi, Ayub 1 ayat 5, yang dimana Ayub ibadahnya itu seolah-olah transaksional. Kalau anakku berdosa ya udah bayar aja dengan korban. Nanti kan diampuni. Kemarin berdosa, hari ini minta ampun. Bukankah kita pun juga begitu? Ya kan? Kita tahu yang kita lakukan ini dosa tapi habis itu minta ampun, impas. Bukankah kita juga melakukan itu? Nah, kemudian kita masuk pada epilog dari kitab Ayub. Yang dimana nanti Ayub dipulihkan. Nah kita langsung ke epilog. Pasal 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Termasuk apa? Mencobai Ayub. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib. Aku penuh berkat. Aku pemberi korban. Tapi Ayub tidak mengetahui seperti yang ditulis di ayat 3 ini. Lalu ayat 4, firman-Mu mengatakan, dengarlah maka akulah akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub tadi yang sampai mengutuki hari kelahirannya, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dengan menyesal, aku duduk dalam debu. Dan kemudian happy ending. Ayub pasal 42 ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dahulu kekayaannya triliun. Ini mungkin 10 kali lipat. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Hampir lebih dari 2 kali lipat. Nah, ayat 42, ayat 13 sampai 17, Ayub juga dipulihkan. Jumlah putra-putri yang sama. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Yang kedua Kesya. Yang ketiga Karen Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Maka matilah Ayub tua lanjut umur. Happy ending. Wow, happy ending. Lalu bagaimana dengan keadaan murid-murid Tuhan
atau umat Tuhan yang gak happy ending? Ada kan yang gak happy ending? Siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Ada gak yang matinya enak? Gak ada. Rasul Yohanes mati dalam keadaan tua. Tapi dia mati di pengasingan. Dalam keadaan jemaat mula-mula yang teraniaya. Bahkan dia pernah dibuang ke Pulau Patmos. Ya kan? Nah, jadi itulah yang terjadi. Bahkan kepada orang saleh gak ada happy ending. Apalagi jemaat mula-mula. Nah itu saya ambil kutipan dari sebuah buku yang ditulis oleh John Fox. Kisah para martir. Para martir mula-mula. Yang penganiayaan pertama di bawah Kaisar Nero. Nah ini murid-murid Yesus itu semuanya itu mati tidak wajar. Ada yang digantung, ada yang dipenggal, ada yang disalib terbalik. Salah satunya siapa? Rasul Paulus dipenggal pada sekitar tahun 60 Masehi. Dia termasuk adalah martir yang mula-mula. Dan demikianlah murid-murid Kristus mati tidak happy ending. Ya kan? Secara manusia. Apakah ini kutuk? Mereka membayar keimanan mereka dengan nyawanya. Bahkan ada penganiayaan kedua, pemerintahan Domitian. Di sini Rasul Yohanes mati di zamannya Kaisar Domitian. Penganiayaan ketiga, Kaisar Trajan dan seterusnya. Sampai nanti berakhir ketika Kaisar Romawi Timur yang namanya Konstantin itu nanti bertobat melalui ibunya Ratu Helena. Dan kemudian ada Edik Milan tahun 313. Kemudian kekristenan menjadi agama negara. Nah baru di situ kekristenan menjadi aman. Berarti ada 3 abad. Kristen mula-mula yang matinya gak enak semuanya. Gak ada yang happy ending saudara-saudara. Lalu Anda mengatakan bahwa sengsara itu kutuk? Tidak. Sengsara juga mengenai orang-orang saleh. Maka di sini apa yang diajarkan oleh Alkitab kita adalah tetap setia. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mungkin enggak orang yang berkhotbah dan punya jemaat banyak, dia menjadi yang terkemudian karena dia jahat? Bisa enggak? Makanya di sini Paulus sangat khawatir. Khawatir kepada siapa? Khawatir terhadap dirinya sendiri. Karena menerima banyak pujian. Waduh korbannya enak. Rasul Paulus asik, menggugah, memberikan pengertian. Kalau orang dipuja-puja terus itu adalah awal kejatuhannya. Begitu bukan? Banyak sekali para pemimpin jatuhnya ketika dipuja-puji. Maka ya Paulus mensyukuri adanya duri di dalam daging. Itulah yang dikatakan Paulus. Duri dalam dagingku ini untuk membuatku senantiasa benar. Sebagai seorang yang dikagumi, yang bahkan dapat membuat banyak mukjizat. Kalau dia tidak mengalami derita, bahaya. Justru itu akan jatuh. Ya, kita baca 2 Korintus 2 ayat 7-10. Supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, keren khotbahnya, bisa bermukjizat. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan iblis. Seperti apa tadi? Seperti yang terjadi pada Ayub. Jadi bisa loh, orang yang benar, tapi dikelilingi orang yang menjengkelkan hati. Dan itu apa? Utusan iblis. Kenapa? Untuk membuat Paulus selalu benar. Untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Maka ini pun menjadi satu pemahaman bagi saya sendiri.
Kalau saya dibully orang di YouTube, itu artinya saya harus retreat, ngerem sedikit. Kita harus tahu, kita nggak boleh dipuja-puji terus. Kalau dipuja-puji terus nggak ada orang yang sempurna. Maka Tuhan mengizinkan ada duri di dalam daging. Dan bahkan untuk duri dalam daging ini, seperti Ayub tadi, sampai dia itu berteriak, aku mengutuki hari kelahiranku. Dan di sini pun Paulus mengatakan tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku akan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kalau pas-pasan kan berdoa. Kalau berlebihan plesir deh. Begitu bukan? Kalau duitnya lebih ke mall belanja. Kalau kurang besok harus bayar kontrakan, hari ini berdoa kan? Nah, jadi biasanya kelimpahan justru membuat orang lupa. Kadang-kadang kesulitan diizinkan Tuhan supaya kita tetap murni. Nah, masalahnya apa kira-kira yang dimaksud duri di dalam daging dari Paulus ini? Macam-macam. Bisa utusan iblis yang menjengkelkan dia atau utusan dalam bentuk penyakit tubuh dari Paulus tadi. Ya kan? Mungkin Paulus bisa menyembuhkan orang sakit, tapi dia sendiri kena stroke. Mati sebelah. Misalnya, sehingga dia tidak dapat berjalan dengan gagah lagi dan orang, "Loh, kamu kok sakit?" Atau dia ada penyakit-penyakit yang lain. Penyakit kulit misalnya, ada borok, ada eksim, ada apa yang membuat dia malu. Bisa? Atau penglihatannya yang kurang. Bisa juga, ya. Nah, dan itu bertolak belakang dengan apa yang dimampui oleh Paulus. Kita kalau membaca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 9, Paulus menyembuhkan orang yang lumpuh di Listra sehingga orang-orang menganggapnya sebagai dewa. Bayangin, dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, tapi katakanlah Ayub sendiri lumpuh separuh. Atau ada beberapa dari organ tubuhnya yang gak berfungsi secara benar. Kemudian ada catatan, Rasul Paulus menyembuhkan orang sakit hanya dengan sapu tangan dan kainnya. Kisah Para Rasul 19 ayat 12, sapu tangan dan kain yang pernah dipakai Paulus, hanya pernah dipegang Paulus, itu dapat menyembuhkan orang sakit. Tapi Paulus sendiri punya duri dalam daging yang kemungkinan adalah penyakit. Jadi ini bisa terjadi atau bisa kita tafsirkan bermacam-macam. Ada sakit di tubuhku kalau nanti Anda baca dalam kitab Galatia pasal 4 dan Rasul Paulus juga memiliki kesulitan dalam masalah mata karena ada satu ayat yang mengatakan bahwa ada satu saat Paulus itu harus menulis surat itu dengan huruf-huruf besar. Galatia pasal 6. Nah itu kemungkinan terjadi. Dan hal itu dibiarkan Tuhan terjadi pada Rasul Paulus supaya apa? Jangan aku bermegah diri karena bermegah diri adalah awal dari kejatuhannya. Maka ini ayat yang sering kali kita baca, betul-betul apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini adalah kehidupannya. Dia melatih tubuhnya di dalam ketidakmampuan, di dalam duri yang ada di dagingnya, di dalam kepedihan. Dia mengatakan 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, sebelum kematiannya dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya.
Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada orang yang merindukan kedatangannya. Maka seperti lagu yang sering kali kita nyanyikan, demikianlah Rasul Paulus menjemput ajalnya dengan senyuman. Kita masuk pada ironi kehidupan. Kenapa sih orang benar menderita? Orang jahat menikmati kehidupan. Ya, kita baca Pengkhotbah 7 ayat 5. Ini adalah satu ayat yang ditulis oleh Raja Salomo pada masa tuanya. Dia mengatakan bahwa hidup itu singkat. Setarikan nafas saja, hafal. Tapi di kehidupan yang singkatnya Raja Salomo, dia melihat ada banyak ketimpangan-ketimpangan yang dia merasa itu sebagai hal yang tidak adil. Pengkhotbah 7 ayat 15. Dalam hidupku yang fana, singkat, bagai setarikan nafas. Habel, aku telah melihat segala hal ini, ada orang yang saleh, yang binasa dalam kesalehannya, ada orang yang fasik, hidup lama dalam kejahatannya. Nah, kita selalu bertanya-tanya, Tuhan, aku kan baik, aku kan gak pernah nyuri, aku gak pernah merampok, aku gak pernah korupsi. Tapi kenapa temanku yang suka korupsi, yang hidupnya ngawur, kok hidupnya enak? Tanpa penyakit, rumahnya bagus, mobilnya banyak. Sedangkan aku menderita. Anakku sakit, istriku sakit. Kita selalu bertanya-tanya, kenapa sih orang baik menderita? Perhatikan, apapun kehidupan kita, itu ada di dalam CCTV-nya Tuhan. Bahkan malaikat Tuhan ikut melihat kita. Bahkan iblis ikut melihat kehidupan kita. Sehingga mereka diajak bercakap-cakap oleh Tuhan. Kepada anak-anak Allah yang baik, Tuhan berbangga. Ya kan? Tapi kadang-kadang ada derita yang ada di dalam izin Allah. Ya kan? Salahnya apa Ayub? Oke, dia salah paham. Tapi dia kan hatinya bersih. Tapi kenapa dia harus menerima penderitaan seperti itu? Pernah enggak sih Anda iri kepada orang jahat? Pernah enggak di kantor? Ada teman Anda yang nyebelin banget. Tapi dia disayang bos. Gak adil. Anda iri kepada orang jahat. Pernah enggak? Pernah, saya pernah. Gak usah malu. Bahkan kalau ada orang yang jahat nyebelin, kita doain apa? Aku tunggu kejatuhanmu. Tak titeni. Ya, kalau orang Jawa ngomongnya gitu. Kapan kamu jatuh? Kita mengeluarkan kata kutuk. Pernah enggak? Saya pernah kok. Gak usah malu untuk mengakui hal ini. Nah, pernah enggak kita semua iri kepada orang berdosa, kepada orang jahat? Sang pemazmur pun pernah, dan ditulis di dalam Alkitab di mana? Mazmur pasal 73. Nyanyian krisis iman. Tuhan gak adil. Kenapa tetanggaku yang jahat itu tapi kok dapat promosi? Sedangkan aku tidak. Dia sudah jadi kepala bagian, sedangkan aku tetap terus jadi staf. Padahal dia kerjanya gak baik, dia suka nyuri, dia mencuri, dia meng-up barang. Pernah gak kita iri? Pernah. Itulah krisis iman. Tuhan gak adil. Kenapa engkau biarkan anakku yang masih kecil ini harus sakit? Gak adil. Tapi anak orang jahat itu kok bagus-bagus sehat semua. Gak adil. Krisis iman.
Mazmur 73 ayat 1. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik. Allah itu baik. Anda tahu kalau kita sedang berduka, apa yang kita rasakan? Kita mengingat, enggak sengsara ini sementara. Kesulitan ini sementara, Allah itu baik, Allah itu baik. Ketika kita menyebut Allah itu baik apa? Kita sedang menghibur hati kita sendiri. Seperti juga kata si pemazmur. Mazmur Asaf, sesungguhnya itu Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab, perhatikan, aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Iri kepada orang jahat. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir, mereka mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Kejahatan mereka dibicarakan dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ayat 10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dengan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Dia, si pemazmur ini mengatakan, kayaknya sia-sia aku setia. Sia-sia aku melayani Tuhan. Ayat ini harus saya bacakan semua. Supaya kita mengerti bahwa sang pemazmur pun pernah krisis iman. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mazmur ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Bani Asaf. Mereka adalah golongan pemuji. Mereka memuji Tuhan dengan hati yang dongkol. Kenapa orang jahat itu kok enak hidupnya? Ya, ditungguin sampai aku masuk ke tempat kudus Allah dengan memperhatikan kapan kamu matinya, kapan kamu sakitnya, kapan kamu stroke. Begitu kan. Jadi ini seorang pelayan Tuhan itu sambil mengutuki sambil melayani Tuhan. Ditulis pernah. Ayat 18, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Harusnya kan begini, gitu kan. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap habis karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Anda tahu buah pinggang itu apa? Ginjal. Ada yang pernah sakit, ada kencing batu, rasanya gimana? Nah, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Jadi ini dia mengakui dia mulutnya jahat tapi dia tetap di dalam Tuhan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Karena nanti waktu mati aku hanya punya engkau